Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dengan saya. Kita bersama-sama di Mapel Ekonomi dalam topik yang masih sama seperti sebelumnya, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tapi oleh karena satu dan lain hal, maka yang akan kita bahas dulu ya adalah tentang pembangunan ekonomi. Nah, hari ini saya akan menggarisbawahi saja apa yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya, bahwa pembangunan ekonomi itu berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, ya kan? Tumbuh dan berkembang itu beda. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tentu juga berbeda. Nah, lalu pembangunan ekonomi itu sendiri apa sih, gitu kan? Nah, kemarin sudah Anda buat sedikit redaksional tentang pembangunan ekonomi yang saya arahkan untuk ke beberapa ahli ya. Ada yang pertama adalah dari Michael Todaro, kemudian menurut Profesor Dennis Golet ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita cermati pembangunan ekonomi itu berbeda karakteristiknya dengan pertumbuhan ekonomi. Iya enggak? Kalau pembangunan ekonomi itu lebih mengacu pada atau lebih menitik beratkan pada perkembangan yang sifatnya lebih ke sikap ya, sikap masyarakat, kemudian pola pikir masyarakat, kemudian struktur sosial itu ya. Jadi kalau boleh dikatakan pembangunan ekonomi itu seperti ke soft skill ya, ke soft skillnya masyarakat ya. Walaupun pembangunan ekonomi juga akan terjadi jika pertumbuhan ekonominya juga bagus gitu. Jadi antara pertumbuhan dan pembangunan itu sesuatu yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, pembangunan ekonomi akan terjadi jika pertumbuhan ekonominya ada terlebih dahulu. Namun pembangunan ekonomi itu perspektifnya, sudut pandangnya ya adalah di area sekitar sikap masyarakat ya, yang berubah dari masyarakat acuh, sikapnya berubah menjadi lebih disiplin seperti itu. Kemudian struktur masyarakatnya juga berubah. Yang kemarin struktur masyarakatnya tertutup misalnya ya, sekarang berubah menjadi terbuka. Artinya apa? Kita bisa menerima nilai-nilai atau budaya atau unsur-unsur dari negara lain misalnya, tapi dengan catatan harus ada filter, harus ada yang membatasinya, mana yang baik diambil, mana yang jelek bisa dihilangkan ya. Kurang lebih seperti itu konsep pembangunan ekonomi. Jadi intinya adalah sikap, struktur sosial masyarakat, kemudian kesenjangan sosialnya pelan-pelan bisa dihilangkan. Ada perubahan multidimensi ya. Dimensi ini apa sih Pak? Dimensi itu ruang-ruang di dalam sudut pandangnya kita bisa ambil dari dimensi I, Polek Sosbud Hankam ya. Dimensi ideologi, dimensi polnya itu politik, ek-nya itu ekonomi, sosnya itu sosial, bud-nya itu budaya, hankam pertahanan dan keamanan ya. Jadi seluruh dimensi yang saya sebutkan tadi, korupsi, nepotisme itu makin hilang. Bahkan sekarang ada di negara di dunia ini yang tingkat korupnya kecil sekali. Nah, itu indikator bahwa negara tersebut sudah mengalami pembangunan ekonomi.
Artinya karakter, mental, sikap masyarakat sudah berubah menjadi lebih profesional. Ya, seperti itu. Saya harap gambaran saya bisa Anda pahami. Jadi kalau kita ngomong pembangunan ekonomi itu sebenarnya yang sedang kita bahas adalah karakter, sikap dan mental kita, baik secara individu maupun secara masyarakat suatu negara. Ya, seperti itu. Next. Nah, ini menurut pendapat yang lain, ya, menurut Profesor Dudley Sears, bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi itu kurang lebih bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Ya. Suatu negara mengalami pembangunan ekonomi itu jika mampu menjawab 3 pertanyaan ini. Ya. Apakah kemiskinan di negara tersebut sudah mulai berkurang? Apakah tingkat pengangguran di negara tersebut sudah berkurang? 3. Apakah kesenjangan ekonomi di negara tersebut sudah berkurang? Apa itu Pak kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi itu jarak antara yang kaya dan dengan jarak antara lapisan masyarakat yang miskin itu bisa dikurangi. Ya, kalau semakin jauh semakin senjang, ya. Kalau semakin jauh semakin senjang, nah itu berarti kesenjangan ekonomi. Ya, tapi kalau kecil berarti kesenjangan ekonominya juga kecil. Ya, jadi jarak ini kesenjangan. Ya. Negara yang bagus yang bagaimana? Yang kesenjangannya kecil. Jadi antara yang punya uang, antara yang tidak punya uang hampir tidak kelihatan. Jadi semua orang di negara itu tuh boleh dikatakan tingkat ekonominya sama. Enggak ada yang kaya banget, enggak ada yang miskin banget. Ya. Itu menurut Profesor Dudley Sears. Next. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berbeda. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi seperti yang Anda analisa kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi itu cenderung dilihatnya adalah dari perubahan secara fisik. Ya enggak? Kalau manusia dari pendek makin tinggi, dari kecil makin besar. Itu dilihatnya secara fisik. Ekonomi pun juga sama seperti itu. Yang kemarin tidak punya jalan tol, masih memakai jalan-jalan biasa, sekarang sudah punya jalan tol. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dilihatnya secara fisik. Tapi kalau pembangunan ekonomi tidak dilihat secara fisik, tapi dilihat dari itu tadi, perubahan sikap, karakter, mental, pola pikir, ya, 4 ini, ya, di dalam multidimensi yang saya katakan tadi, ya, dimensi ideologi, dimensi politik, ya, yang saya katakan tadi, ya, harus ada perubahan 4 hal tadi, mental, karakter, sikap, pola pikir, ya. Itu kan tidak bisa dilihat dari fisik, tapi dilihat dari mana? Dari soft skill-nya, ya, dari soft skill-nya. Nah, ini pendapat yang lain saja, bisa dijadikan sebagai referensi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, ya, supaya negara kita dikatakan, ya, mengalami pembangunan ekonomi, itu faktor yang mendukung apa, gitu. Ya, sekali lagi Pak saya ulangi ya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu sesuatu yang berbeda, ya. Namun
Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Pembangunan ekonomi akan terjadi jika pertumbuhan ekonominya bagus. Sama seperti manusia, perkembangan mental seorang individu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan fisiknya. Kalau pertumbuhan fisiknya nggak bagus, asupan gizinya nggak bagus, maka akan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Sama seperti ekonomi, sikap masyarakat, karakter masyarakat, pola pikir masyarakat akan bisa bertambah menjadi positif, ya, kalau dipengaruhi secara fisik, ya. Nah, apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Paling tidak ada 4 hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1, ketersediaan tanah dan kekayaan alam. Nah, Anda bisa lihat sendiri, negara kita itu luas tanahnya seperti apa, kekayaan alamnya seperti apa. Nah, Anda udah tahu sendiri. 2, kuantitas itu jumlah dan kualitas penduduk serta tenaga kerja di negara ini. Kalau kuantitas nggak usah diragukan lagi lah, ya, penduduk di negara kita itu sudah boleh dikatakan rekor gitu ya, banyak. Pertanyaannya adalah, apakah jumlah yang sedemikian banyak itu diimbangi, diiringi dengan kualitasnya? Nah, nggak tahu gitu. Masih butuh ada survei tindak lanjut lebih untuk mengetahui itu, apakah kualitas kita itu sudah bagus gitu. Jangan-jangan belum, ya. PJJ seperti ini sangat dipengaruhi sekali dengan kualitas mental seseorang. Pembelajaran jarak jauh yang bagus, ya, sangat dipengaruhi oleh sikap-sikap mental setiap individu yang mengikutinya, ya. Contoh sikap individu yang nggak bagus apa? Suruh PJJ, dia malah lari kemana, ya. Tahu-tahu nanti yang penting ngumpulin tugas saja. Ya, kita kan nggak tahu, nggak ada yang bisa mengawasi Anda, ya kan? Yang bisa mengawasi diri Anda supaya tetap disiplin siapa? Ya diri Anda sendiri, ya nggak? Nah, itu sikap mental. Kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Nah, kita itu canggih nggak dalam menguasai teknologi? Canggih, Pak. Canggih dalam hal apa? Dalam hal user. Nah, iya. Kita baru canggih dalam hal user atau memakai. Tapi belum canggih dalam hal membuat. Ya. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Ya. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Sikap masyarakat. Ya. Anda bisa lihat sikap masyarakat dalam memperlakukan sungai misalnya. Bagaimana menurut Anda? Masyarakat kita itu seperti apa? Ya. Alih-alih ngomong bahwa kita tidak bisa hidup tanpa air. Ya enggak? Setuju kan? Air itu penting banget buat kehidupan. Tetapi bagaimana cara kita memperlakukan air? Ayo. Aneh. Ya. Di tempat lain, di negara lain, orang meludah aja di tempat umum kena denda. Buang sampah sembarangan aja udah kena denda. Maka Anda bisa lihat, nggak usah jauh-jauh lah. Anda pasti sering dengar kata ini, Korea, ya dah. Nah, Anda bisa lihat, cek di sana, browsing di sana, gimana kondisi alam di Korea itu. Airnya bersih. Sungai-sungai yang melintasi pemukiman penduduk itu bersih. Ya, karena mereka sadar. Nah, sadar itu apa? Sikap bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Ya. Seperti itu. Itu sikap. Ya. Oke, next. Nah,
Kalau negara kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, ya, indikatornya itu bisa kita penuhi, ya, sikap masyarakatnya sudah mulai bagus, kesenjangan sosialnya bagus. Nah, berarti negara kita boleh dikatakan negara yang telah mengalami pembangunan ekonomi, gitu ya. Kalau itu belum terjadi, ya, mungkin kita hanya tumbuh gitu. Mungkin kita hanya tumbuh, ekonominya aja yang tumbuh. Gajinya makin gede, ya. Jalan tolnya makin bagus. Jalan-jalannya makin bagus, hot mix semua, gedung-gedungnya tambah tingkat. Ya. Semua orang punya HP Android gitu. Tapi nggak mengalami pembangunan ekonomi. Mengapa? Karena sikap sosial masyarakatnya masih belum bagus. Punya handphone tapi dipakai buat ngegame aja. Handphonenya nggak bisa dipakai buat sesuatu yang produktif. Suruh PJJ, suruh Vkon, suruh ngikuti pembelajaran jarak jauh, lari entah kemana. Tahu-tahu jadi siluman, ngumpulin tugasnya dikumpulin. Tapi tadi prosesnya nggak tahu kemana. Itu sikap, ya kan? Modus itu sikap. Sikap-sikap yang bagaimana? Sikap-sikap yang nggak mendukung terjadinya pembangunan ekonomi. Sikap mental yang modus, sikap mental yang nggak gentle, gitu. Oke. Lalu negara kita pembangunan ekonominya seperti apa? Permasalahannya ya, yang sering dihadapi oleh negara kita sebagai negara berkembang. Ya, negara kita sampai hari ini statusnya masih negara berkembang, belum maju. Ya, satu, rendahnya tingkat kehidupan. Ya, masih banyak kita temui daerah-daerah kumuh, bahkan bukan rahasia umum lagi, Jakarta yang dikatakan sebagai ibu kota negara, ya kan? Ya. Jakarta sebagai ibu kota negara. Wajahnya Indonesia itu Jakarta, bukan Bali, bukan. Wajahnya negara ini Jakarta, tapi alih-alih Jakarta sebagai ibu kota, wayah hujan banjir mulu, ya kan? Sok cek negara-negara maju. Ya. Lucu kan, sebuah ibu kota negara, destinasi utama suatu negara, tapi kebanjiran mulu. Ya. Itu bukti bahwa tingkat kehidupan kita masih rendah, walaupun ya gedung bertingkat sudah banyak, tol sudah banyak, ya, canggih semua orang-orangnya, bayarnya pakai ATM semua. Belum jaminan negara itu mengalami pembangunan ekonomi. Karena apa? Mentalnya, sikap mentalnya masih jelek, masih jongkok, ya. Kemudian dua, tingginya pertambahan penduduk. Nah, gimana menurut Anda? Ya enggak? Penduduk negara Indonesia itu ya masih memiliki mental banyak anak banyak rezeki. Padahal di negara-negara maju dengan pembangunan ekonomi yang sudah bagus, berpikir untuk memiliki keturunan itu mikir 2-3 kali, gitu. Karena mereka tahu semakin banyak penduduk akan semakin banyak beban negara. Ya. Mungkin negara itu kaya, ya, tanahnya luas, sumber dayanya melimpah. Tapi kalau orang di negara itu banyak, mulut yang harus diberi makan banyak, apakah setiap orang akan mendapatkan jumlah yang banyak? Enggak kan? Keluarga Anda kaya, tapi orang yang ada di keluarga Anda ada misalnya berapa? 10 misalnya. Apakah kenyang? Enggak kan? Negara Anda kaya, keluarga Anda kaya misalnya, keluarga Anda kaya. Nah, di keluarga Anda hanya ada 4 orang, papa, mama, 2 orang anak. Lebih kenyang mana dengan yang keluarga yang pertama? Keluarganya kaya, tapi orangnya di situ 10. Yang ini keluarga itu kaya, tapi yang anggotanya hanya 4. Kira-kira lebih sejahtera mana? Ya enggak? Nah itu
Tiga, tingginya tingkat pengangguran. Udah bukan rahasia umum, Indonesia tuh negara kaya tapi penganggurannya juga banyak. Karena apa? Ya itu tadi, ada mulut-mulut yang nggak kebagian makan gitu ya. Pasar dan informasi yang tidak sempurna ya. Next, 5, ketergantungan yang besar dan rentan dalam hubungan internasional, rendahnya tingkat produktivitas. Nah ya enggak, kalau konsumtif kita itu tinggi, bukan hal yang umum. Pinter, kalau suruh belanja itu pinter, suruh beli-beli itu pinter, suruh make pinter, suruh bikin belum tentu ya enggak. Ketergantungan pada sektor pertanian yang tinggi ya, sampai hari ini ya. Nah, indikatornya apa? Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi ya. Indikatornya apa? Ada 3 ya. 2 saya sebutin dulu. Yang pertama adalah indikator moneter ya. Indikatornya dalam indikator moneter itu meliputi ya, pendapatan per kapita masyarakat di negara itu harus tinggi ya. 2, indikator kesejahteraan ekonomi ya, itu dari indikator ekonomi. 1, ada pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi. Kalau indikator non moneter ya, non moneter itu berarti dilihatnya dari sudut indikator sosial ya, yang ini ya, dan indikator indeks kualitas hidup ya, moneter dan non moneter. Ada satu lagi, dan indikator campuran ya. Ini campuran itu berarti mencampurkan kedua hal yang di atas tadi, moneter sama non moneter, jadikan satu. Nah itu diteliti. Siapa yang meneliti? Nah, kalau indikator itu kan berarti butuh kuesioner ya enggak, butuh menyebarkan angket ya kan, butuh menyebarkan seperti kalau di pemilu itu ya kan. Nah yang mengerjakan siapa? Ya tentu yang mengerjakan adalah 1, Badan Statistik Nasional, orang-orang statistik, kemudian lembaga-lembaga polling ya kan, banyak sekali lembaga-lembaga polling ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup penyampaian materi saya hari ini. Kemarin Anda sudah bekerja mencari sendiri ya kan. Hari ini saya memberikan materi saja untuk memberi penegasan ya. Apa yang saya sampaikan ini silahkan dibikin catatan-catatan untuk melengkapi catatan yang kemarin, dan tidak perlu dikumpulkan ya. Jadi hari ini tugasnya hanya ngelihat video aja sama mengisi daftar hadir. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selalu sehat, Tuhan memberkati. Thank you.